menerbitkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 silam, dan Kepres tersebut menjadi dasar pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando merebut Irian Barat dari tangan Belanda yang pernah diucapkan oleh Presiden Soekarno di bawah guyuran hujan yang saat itu tengah deras di hadapan Taruna Akademi Militer Nasional pada tanggal 19 Desember tahun 1961 silam, tepatnya di alun-alun utara Yogyakarta. Bung Karno memaklumatkan Tri Komando Rakyat alias Trikora. Yang pertama, ujar Bung Karno, gagalkan pendirian negara Papua itu. Dan yang kedua, kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda waktu itu. Dan Bung Karno saat itu juga menambahkan, jalankan komando saya ini, jangan sampai tidak. Dan pada tanggal 20 Januari tahun 1962 silam, Bung Karno menerbitkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 silam, dan Kepres tersebut menjadi dasar pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando militer ini bertugas melaksanakan operasi di Irian, dan Mayor Jenderal Soeharto saat itu yang menjabat sebagai Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Cadangan Umum Angkatan Darat ditunjuk sebagai Panglima Mandala dan bermarkas di Makassar. Panglima Mandala lalu menyiapkan 3 tahap operasi. Yang pertama, fase infiltrasi sampai akhir tahun 1962 silam untuk menerjunkan sekitar 10 kompi pasukan yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 2.000 tentara. Dan yang kedua adalah fase eksploitasi, di mana hal ini yang menargetkan sebelum tahun 1963 silam pasukan sudah harus bisa menyerang kota Biak waktu itu, yang memang jadi sasaran utama. Setelah operasi militer, fase ketiga pun dilaksanakan, yaitu mengkonsolidasi kekuatan Indonesia di seluruh Irian Barat. Faktanya, Soeharto akhirnya menempatkan Ali Murtopo muda sebagai perwira yang bertugas menyiapkan penyusupan. Ali memang spesialis intelijen waktu itu, dia dah jagonya dan tiada tanding. Sebelum operasi Mandala berjalan di Cadangan Umum Angkatan Darat, kemudian menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Ali menjabat Asisten Intel Komando Tempur II. Adalah Aloysius Sugianto yang kelak menjadi asisten Ali semasa operasi khusus berlangsung, dan di Departemen Penerangan juga dia ditempatkan dan juga diberi tugas meretas jalan ke Irian. Menurut Sugianto waktu itu, dalam operasi Mandala, Ali mendiami pos di sebuah pulau Tenggara Maluku, pulau yang menghadap Kaimana, dan Sugianto mengingat-ingat kembali Ali merekrut dan melatih pemuda setempat untuk dikirimkan ke Irian dan ditempatkan di garis depan. Menurut Sugianto, pada saat itu belum ada operasi khusus, operasi intelijen untuk tugas khusus ini, dan Komando Mandala sepenuhnya di bawah Kostrat waktu itu. Dan operasi khusus baru dibentuk tepatnya di tahun 1964 silam, ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia waktu itu, dan Ali Murtopo lah yang memimpin operasi khusus hingga pertengahan tahun 1970-an, ketika lembaga tersebut dileburkan ke Badan Koordinasi Intelijen Negara. Di Irian sendiri, bulan-bulan pertama infiltrasi hasilnya sangatlah mengecewakan. Jumlah pasukan yang diterjunkan pesawat C-47 waktu itu Dakota terlampau sangat sedikit, dan mereka seolah-olah raib di daratan Irian yang memang sangat luas. Pasukan hanya mengandalkan sampan kayu saja, dan upaya ini pun kerap dihadang cuaca buruk yang terjadi. Mengevaluasi kegagalan tersebut, Mayor Jenderal Ahmad Yani yang waktu itu sebagai Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi meminta infiltrasi tersebut dilakukan oleh pasukan yang cukup besar. Tepatnya pada bulan Mei tahun 1962, rencana tersebut pun akhirnya dilakukan. Dan setelah dirancang, salah satunya
menyiapkan operasi Naga yang waktu itu dipimpin oleh Kapten LB Murdani. Operasi dilancarkan pada tanggal 24 Juni tahun 1962 silam, tepatnya di dini hari. Benny dan juga puluhan tentara dari resimen para komando Angkatan Darat pun terjun dari lambung Hercules di Merauke, dan setelah pengiriman 10 kombi dan juga tim Benny diterjunkan, Komando Mandala menyiapkan operasi Jaya Wijaya. Pasukan gabungan Brigade Parasut yang berjumlah 7.000 orang, Brigade Angkatan Laut 4.500 orang, dan 4 Brigade Infanteri sebanyak 13.000 orang. Mereka semua bersiap memukul Belanda di jantungnya langsung, tepatnya di Biak. Menjelang penyerbuan pada tanggal 14 Agustus tahun 1962 silam, tiba-tiba saja Soeharto mendapatkan kabar bahwa di New York, Amerika Serikat, pemerintah Indonesia dan juga Belanda, dan membuat kesepakatan. Irian Barat diserahkan Belanda kepada Indonesia waktu itu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa pertanggal 1 Oktober tahun 1962 silam. Dan perjanjian New York itu pun menyebutkan bahwa Belanda harus angkat kaki paling lambat tanggal 1 Mei tahun 1963. Dan pada hari itu pula Indonesia menerima Irian Barat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Irian Barat tak secara otomatis begitu saja menjadi bagian dari Indonesia. Kesepakatan New York mengamanatkan agar pemerintah menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA Irian Barat paling lambat wajib di tahun 1969 akhir dengan opsi bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Dan sebelum itu terjadi, Ali Murtopo pun kembali menjalankan aksinya. Menurut Joseph Halim, seorang dokter sipil yang direkrut dalam Komando Mandala, Ali menugasinya masuk ke Irian dengan kedok sebagai wakil direktur rumah sakit di Jayapura. Itu terjadi sekitar di tahun 1962 silam, setelah Belanda menyerahkan Irian ke PBB. "Kamu masuk bersama PBB," ujar Halim menirukan instruksi Ali ketika ditemui pada akhir September waktu itu. Dan Halim masih ingat instruksi Ali bahwa anak-anak di sana sering mengibarkan bendera bintang kejora. "Kamu saya beri waktu 3 bulan lamanya. Jika bendera masih dikibarkan, kamu yang akan saya kerek di tiang bendera," kata Ali waktu itu. Dan untuk menarik simpati penduduk Irian, Ali mengubah nama rumah sakit dengan nama lokal dan bukan dari nama berasal dari Jawa. Dan ia juga membuka kursus kebidanan dan juga perawatan waktu itu. Dan ketika Soeharto menjadi pejabat presiden pada tahun 1967, Ali Murtopo sempat diperbantukan pada Ketua Presidium Kabinet Republik Indonesia bagian intelijen luar negeri. Dan disinilah Ali banyak memberi masukan kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB yang bernama Ruslan Abdul Ghani perihal Irian Barat. Dan tepatnya terjadi sejak tahun 1964 silam, Ali pun ditunjuk Soeharto sebagai komandan operasi khusus yang tugasnya termasuk membereskan masalah Irian waktu itu. Dan salah satu pendiri Lembaga Kajian Center for Strategy atau CSIS, yaitu Yusuf Manandi, mengisahkan tekad rezim Soeharto untuk mempertahankan Irian kepada Yusuf, dan Ali Murtopo mengatakan bagaimana mungkin Irian yang direbut pada saat Soeharto memimpin Komando Mandala Trikora lepas ketika Soeharto menjabat sebagai presiden. Tidak mungkin dan itu mustahil terjadi. Dan tepat pada bulan Mei tahun 1967 silam, Yusuf Manandi pun diutus Ali untuk memantau kondisi Irian waktu itu. Yusuf kemudian melapor kepada Ali bahwa perekonomian Irian betul-betul buruk. Penduduk saat itu kekurangan makanan dan gizi. Barang-barang kebutuhan rumah tangga sudah lama raib dari toko dan gudang yang ada di sana. Papua seperti habis dijarah sepeninggal Belanda waktu itu. Tak mengherankan bila mereka betul-betul membenci kita, jar Yusuf Manandi dasarkan laporannya kepada Ali Murtopo. Setelah Ali menerima laporan Yusuf Manandi, maka ia meminta Soeharto untuk memulihkan ekonomi Papua saat itu. Dan sayangnya ketika itu Indonesia tak memiliki cukup dana, dan menurut Yusuf, Ali kemudian putar otak mencari anggaran untuk melakukan itu. Dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan pengapalan untuk menyelundupkan karet dan juga produk-produk lain keluar Indonesia. Dan Aloysius Subianto menyebut pengusaha pengapalan ini bernama Jerry Sumerdap. Menurut Yusuf, dari usaha tersebut maka terkumpullah dana hingga berjumlah 17 juta US dollar.
yang disimpan di Bank Singapura dan juga Malaysia. Nah, seluruh uang tersebut dibawa kendali Ali Muldoko atas izin Soeharto, dan dana tersebut itulah maka mereka mendanai operasi khusus serta membeli barang-barang kebutuhan pokok untuk dikirim ke Irian. Barang yang dikirim ke Papua termasuk tembakau merek Vanel, Wedewi, dan juga bir. Ini kesukaan orang Papua sejak zaman Belanda silam. Barang-barang tersebut dibeli dari Singapura lalu dikirim ke Papua dengan kapal-kapal yang cukup besar. Dan Sugianto sangat ingat sekali salah seorang pedagang di Singapura bernama Johansan. Di Irian, barang-barang itu selanjutnya dibagikan kepada para kepala suku dan juga wakil rakyat di sana. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada tahun 1969, Pepera pun dilaksanakan oleh wakil-wakil penduduk Papua yang kerap menerima bantuan. Muldoko pun bertugas memastikan agar pemungutan suara dihadiri oleh orang-orang Irian yang pro-integrasi. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Bulan Agustus waktu itu, hasil Pepera pun menunjukkan penduduk Irian ingin tetap bergabung dengan negara Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.